yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah balik hasil mensyukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan bahkan kalau mengkufuri nikmat Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia telah menjerumuskan dirinya kepada kehancuran dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga ahlul bait beliau, para sahabat, para tabiin, para tabiin, dan semoga untuk kita sekalian umat beliau di akhir zaman yang senantiasa komitmen, konsisten mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang saya cintai, judul yang disampaikan kepada saya adalah mendidik anak mencintai Al-Quran. Ada beberapa hal dari judul ini yang perlu kita simak bersama secara ringkas, karena tidak mungkin dalam kesempatan yang hanya berapa menit ini bisa mengupas persoalan mendidik anak mencintai Al-Quran. Ada kalimat mendidik, ada kalimat anak, ada kalimat Al-Quran. Ibu, bapak sekalian, mendidik tentu ini berkaitan dengan dua subjek besar, ya, yaitu orang tua dan guru. Jadi masalah mendidik ini ada pada dua subjek besar, yaitu pada orang tua dan guru. Mereka yang bisa mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran adalah para orang tua dan guru yang juga mencintai Al-Quran. Kalau orang tuanya atau gurunya bukan para pecinta Al-Quran, tidak mungkin, bahasa orang nonsense ya, untuk bisa menciptakan atau mewujudkan generasi atau anak-anak yang mencintai Al-Quran. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Kenapa di situ lebih ditekankan kepada ummu, ibu? Karena yang memulai daripada pendidikan anak itu adalah seorang ibu. Bapak ini nengok tok nilai tok biasanya. Nilai baik dalam kandungan maupun nilai setelah di luar kandungan. Gimana? Ya, kan begitu Pak. Orang laki-laki walaupun sudah sepuh, sudah top, ngertos badan top Pak. Maupun ikut top. Top itu tua, ompong dan peot. Masih suka nilai Pak. Nah, oleh karena itu di dalam ilmu penilaian Pak, ilmu menengok, menilai itu harus kita kuasai. Ya, walaupun sekedar menilai, seorang bapak harus betul-betul memahami suasana atau kondisi atau keadaan si anak. Jadi meskipun ungkapannya adalah al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah, bukan berarti bapak lepas tanggung jawab. Karena sebenarnya hakut tarbiyah li abihi. Sebenarnya begitu. Hak untuk mendidik anak itu ada pada bapaknya. Kalau ibu kan hakku radha'ah, hak untuk menyusui, memelihara. Ini yang pertama nih, dipahami dari seorang tua. Ya. Kullukum ra'in. Setiap engkau adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap engkau mesti akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia pimpin itu. Setiap detik, setiap waktu dari seorang bapak mendidik anaknya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, saya diceritain oleh seorang ustadz, ya dokter.
ketika beliau mengisi pengajian di Makassar. Ada seorang jamaah itu yang sebenarnya sudah lama mengikuti pengajian beliau, tetapi pada saat itu pengajian yang kesekian itu, selesai pengajian, seorang ini, jamaah ini menghampiri Ustadz ini, ngobrol-ngobrol. Di antara salah satu obrolannya adalah bahwa dia berumur 38 tahun, istrinya 4. 38 tahun, istrinya 4. Dia bukan seorang pegawai negeri, bukan. Dia seorang pedagang kecil. Anaknya berapa, Pak? Anaknya 23. Umur 38 tahun, anaknya sudah 23. Istrinya 4. Barangkali dalam benak kita nih orang-orang piye carane ya ngurusi anak sak mono akeh. Segitu banyaknya. Nggih, segitu banyaknya bagaimana cara jangankan mungkin mendidik, mencari nafkah untuk mereka saja mungkin kesulitan. Itu bahasa akal. Tetapi bahwa di atas semua itu kita harus meyakini bahwa Allah lah pemberi rezeki. Ternyata selama beliau ini mengarungi menempuh kehidupan berumah tangga, nggih tenang-tenang mawon, Pak. Riak-riak ombak nggih kathah nggih biasa, problema rumah tangga ada. Tapi adem-adem saja. Keempat istrinya ayam-ayam saja, anaknya begitu banyak, nggih ayam-ayam saja dan pada sekolah. Kula niki anake 13, Pak. Anak saya 13. Istrinya 2, Pak. Satu orang Makassar, satu orang sini Jogja. Hampir semua anak ikut ngajar di pondok. Hampir semua, walaupun tidak ada beberapa yang tidak ikut mengajar di sini. Ya, pengalaman itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata 1, 2, 3 anak bedanya hanya sedikit, Pak. Apalagi setelah besar seperti ini, bahkan acap kali kita merasa kehilangan anak. Ada anak yang di Madinah, ada anak yang di Abha, ada anak yang di Emirat, Pak. Anak yang di, nah itu biasa. Jadi sekarang ini semua kehilangan. Karena kita biasa bersama. Ini orang tua, Pak. Faktor pertama dalam pendidikan adalah orang tua dan guru. Guru dalam bahasa Jawa itu kan digugu dan ditiru, digugu lan ditiru, sanes wagu lan saru. Nah, kalau guru ini bukan orang yang siap untuk digugu dan ditiru, berbahaya anak. Berbahaya anak. Apa yang harus diajarkan kepada anak-anak? Lah karena dia itu orang yang wagulan saru. Tadi ayatnya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah, marahnya Allah betapa besar atas apa yang kamu katakan tetapi tidak kamu kerjakan. Orang tua dan guru ini adalah dua pribadi yang benar-benar harus menjadi tauladan kepada anak-anak. Secara garis besar seperti itu. Kemudian ada istilah anak. Siapa anak itu sebenarnya? Kalau Ibnu Hajar Asqalani misalnya membagi anak itu dengan asibyan misalnya. Asibyan itu kira-kira umur 0 sampai 2 tahun, Pak. Itu asibyan. Nah, pada umur 0-2 tahun ini kira-kira yang paling yang paling berperan pada seorang anak itu pendengaran. Jadi kenapa anak begitu lahir bukan halo, karena salah bukan, tapi nangis, Pak. Pendengaran itu adalah indera pertama yang berperan pada seorang anak yang lahir ke alam dunia.
Maka kenapa ketika lahir walaupun ada hadis dhaif ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Ulwan misalnya rahimahullah, bahwa ada hadis dhaif riwayat Tirmizi ya, yang kalau anak lahir itu kadang-kadang diazanin dan dikomatin. Maunya itu adalah sebenarnya untuk apa? Agar begitu dia mendengarkan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa harus ditahnik? Ya, kenapa dikunyahkan kurma kemudian dioleskan ke langit-langit mulutnya seorang anak? Maunya itu, sebagaimana ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mulut anak ini selalu baik. Ya. Ya, kalau orang tua kalau nggak paham yang seperti ini, rada repot, Pak. Kenapa kita lihat sejak umur 2 tahun anak itu biasanya Pak kalau berpola itu berperilaku mungkin sampai dengan umur 3-4 tahun masih dianggap kita lucu. Mau apa saja yang dilakukan kita anggap lucu, Pak. Atau dibambai jenggot bapaknya, jenggot eyangnya atau siapa, atau apa saja yang dilakukan kita anggap lucu. Mau kelimpangan, mau apa, lucu anak kecil. 0 sampai 4 tahun itu mungkin. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas perbuatannya itu katakanlah justru malah perbuatan yang merusak, membahayakan dirinya, membahayakan temannya, itu kan harus jadi pikiran yang cukup tajam bagi kita. Ada apa gerangan? Kok anak sampai perilakunya seperti itu? Itu harus kita tanda tanya, Pak. Nah, para ahli biasanya ahli Islam maksudnya mengatakan bahwa ketika dalam kandungan ibunya ini kurang melantunkan Al-Quran, bapaknya kurang melantunkan Al-Quran, kurang di rumah itu diperdengarkan Al-Quran. Yang diperdengarkan itu napa Pak? Dandang kula napa sinom napa niku nggih asmaran dana napa niku musik gamelan napa pripun. Makanya tidak lama setelah itu coba ini kita lihat cucu ini. Ya Allah, umur 2 tahun sudah senang gadget, sudah senang HP. Kenapa? Karena setiap hari melihat bapak ibunya main HP. Nangis kalau nggak dikasih HP. Baru mau berhenti dari perilaku apa kalau sudah dikasih HP. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan sudah pada pinter umur 2 tahun sudah pinter apa itu namanya? Nyekrol atau apa itu namanya? Nyari-nyari itu. Ini bebek lucu, ini kucing lucu, ini munculnya Upin Ipin atau apa itu. Ini pendidikan yang kurang bagus seperti ini. Jadi kalau mau berbicara panjang lebar, ya, tentu kita butuh waktu yang panjang. Ya. Jadi pendidikan untuk anak yang terbaik itu adalah pendidikan yang telah atau yang diberlangsungkan oleh para pendidik terdahulu, yaitu Rasulullah SAW dan para salaf, sahabat, tabi'un dan tabi'in. Mesti adalah pendidikan terbaik. Oleh karenanya kalau bapak ibu ingin mendapatkan anak-anak terbaik, anak-anak yang baik cinta Quran, maka harus mau tidak mau untuk bagaimana mengerti, memahami Rasulullah SAW, para sahabat, para salaf ini mendidik anak-anak mereka. Anas bin Malik ini radhiyallahu an itu umurnya ditakdirkan oleh Allah itu sekitar 118 tahun. Lebih bahkan ya, karena diceritakan itu beliau punya anak 100 orang. Kira-kira masjid ini bisa menampung nggak Pak? 100.
Bisa ya. Masih, tapi cuman untuk sholat Pak ya. Iya. Kita kan bayangan kita rumahnya seperti apa 100 anak. Arena bermainnya seperti apa. Padahal kan waktu itu tentu gurun pasir Pak, padang Sahara. Tapi mengapa dia dari 100 anak itu? Subhanallah. Ya. Rata-rata adalah penghamba Allah yang sedemikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 Abdullah, semuanya hafal Quran. Gini sebagai pembandingan saja, bukan untuk apa istilahnya, memamerkan ya, tidak, nauzubillah min dzalik, tapi untuk membandingkan bahwa ternyata kalau seorang bapak Pak dari kecil minta anaknya untuk setoran ayat, Pak. Ayo kamu setor Al-Fatihah, ayo kamu setor An-Nas, terus begitu setiap hari kita tekun, ya, Masya Allah itu kemudian di benaknya itu ada Pak. Seneng untuk untuk membaca Quran, seneng untuk menyampaikan Al-Quran. Apalagi kalau kita sampaikan itu, Masya Allah bacaanmu bagus, Masya Allah bacaanmu sudah bagus, Masya Allah hafalanmu sudah banyak. Semakin senang anak itu Pak. Tinggal ditambah. Nah, sampai kemudian nanti akan muncul pada mereka itu kepribadian sangat sedih kalau meninggalkan bacaan Quran. Nah ini yang paling penting sebetulnya pada seorang anak. Ketika dia merasa sedih kalau tidak baca Al-Quran, satu hari terlewatkan untuk tidak baca Al-Quran, sedih. Kira-kira anak cucu kita ini sudah sampai ke taraf itu apa belum? Berapa banyak TPA yang ada di sekitar kita? Taman Pendidikan Al-Quran atau apa namanya Pak? Ya TPI TPA atau TPQ lah ya. Kita tentu saja sangat mensupport, sangat mendukung berdirinya TPQ itu. Dengan harapan anak-anak kita, anak cucu kita menjadi anak-anak atau generasi yang mencintai Al-Quran. Terus bisa kurang kontrol di antara kita. Masih banyak di antara kita ini yang tidak katakanlah membuat satu silabus atau satu lembaran-lembaran kontrol kepada anak-anak. Dalam bahasanya itu murojaah. Walaupun kita ini sampun sepuh Pak. Jenengan misalnya yuswanipun pinten Pak? 70 tasin nom Pak itu. Masih muda itu, masih muda Pak. Iya. Artinya masih bisa menggunakan indera kita, mata kita, pendengaran kita, bahkan lidah kita untuk bahasanya Pak, untuk mengeksplor anak-anak gak paham. Ya untuk untuk mengejawantahkan, untuk mengaplikasikan ya apa yang menjadi tuntutan daripada syariat. Yang sudah sepuh seperti itu masih bisa melihat bagaimana bacaan anak. Yang sudah sepuh seperti itu bagaimana pendengarannya bisa untuk menyimak apa yang disampaikan anak. Lidahnya bagaimana, mulutnya untuk bisa menuntun anak cucunya. Masih bisa itu. Begitu barangkali. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian bahwa harus perhatikan Pak. Ya ini saya dipercepat saja bahwa bagaimana kita menginginkan anak cinta Quran, maka bahasanya yang paling penting untuk kita pahami adalah cinta sebelum hafal. Cinta sebelum hafal. Kalau anak kita paksa ya untuk menghafal, sementara dia tidak senang, itu hasilnya kurang baik. Hasilnya kurang baik. Jadi anak-anak kita ini di taman anak usia dini itu kita terima umur 3 tahun, silahkan asal ya sudah nggak terlalu rewel lah, walaupun ya setiap hari tentu tangisan anak kita dengar Pak. Nah, itu keluar dari TK tahun itu 2 juz Pak. Ada yang bahkan putranya Sinten itu yang dari Sleman itu sudah sampai 5 juz Pak. Itu keluar TPA, keluar tahun. Dan sudah bisa melantunkan dengan benar. Karena yang penting baca Quran itu benarnya.
Kalau waktu kecil biarkan aja dulu, gelondong, nggak usah keliru, enggak, tapi dicontohin saja terus. Nggak usah ditegur, nggak usah diapa tentang bacaan kelirunya itu. Tapi berhenti contohin. Karena anak kalau ditegur tuh nggak suka. Anak kalau ditegur nggak suka itu. Apa saja. Yang paling bagaimana kita mengarahkan. Walaupun kadang-kadang ya karena sudah namanya kita kan kadang-kadang sudah mumet gitu kan. Berapa anaknya, cucunya berapa, kan satu begini satu begitu lah, mumet. Guru pun demikian, manusia juga guru itu. Jadi itu bagaimana cinta dulu Pak, ya. Nah, bagaimana agar anak cinta kepada hafalan, kepada Al-Quran. Poinnya itu adalah bagaimana seorang guru, seorang bapak mencintai Allah dulu. Cintai Allah. Kemudian banyak berdoa. Nah ini penting, seorang bapak, seorang guru mendoakan anaknya, mendoakan muridnya. Bukan hanya sekedar menyampaikan ilmunya, bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang tua. Tapi mendoakan, Pak, ini penting sekali karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bagaimana mungkin orang senjata kok tidak digunakan? Ini Pak ya. Jadi harus perhatikan. Kemudian tadi saya ulangi lagi tentang bagaimana kita membimbing anak itu sesuai dengan perkembangan mental, sesuai dengan perkembangan nalar, sesuai dengan tingkat kemampuan. Jangan memaksakan sesuatu yang kira-kira anak tidak akan mampu. Makanya berbeda Pak. Ada yang cepat anak itu ya, 1 minggu sudah bisa sekian surat, tapi ada yang berbulan-bulan baru 1 surat. Itu biarkan seperti itu. Wajari seperti itu. Ya. Jadi yang jelas Pak bahwa dalam memberikan bimbingan, dalam memberikan pengajaran kita harus variasi Pak. Kadang-kadang harus dibawa keluar jalan-jalan. Kadang-kadang anak seperti itu. Kadang-kadang jadi bermain sambil menghafal. Dan tidak melulu misalnya hanya ayat-ayat, tapi juga bahasa-bahasa Arab untuk menopang, mendukung. Jadi ketika mereka cinta bahasa Arab dan Al-Quran dalam bahasa Arab, maka insya Allah Ta'ala kan semakin lempang jalannya, semakin mudah kita untuk memberikan arahan, bimbingan bagaimana menghafal. Jadi kalau di kita ini ada anak yang sudah level 3 sekarang Pak. Jadi level 3 itu kita sebutkan satu ayat, dan dia bisa menyampaikan ayat itu terletak di surat apa, di halaman berapa, dan ayat keberapa. Dengan itqan, dengan terjaga, terpelihara. Sudah ada beberapa anak seperti itu. Kemarin waktu ada musabaqah di tingkat provinsi DIY di Kulon Progo itu, yang putri 30 juz juara 1, putri 20 juz juara 1, putri 10 juz juara 2, putra 30 juz juara 1, kemudian putra 30 juz juara 3. Katanya mau disampaikan ke tingkat nasional, tapi di Kalimantan Timur orang tua yang akhwat itu kurang sepakat. Mungkin hanya satu ikhwan ini keberatan. Tapi ini bagi kami ini adalah merupakan satu hal yang terus mensupport, mendorong bagaimana bahwa pendidikan yang kita arahkan kepada mereka ini bisa semakin bermakna dan bisa semakin memberikan warna baik buat masyarakat sekitar khususnya. Karena Al-Quran bagaimanapun juga ini kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Tentu yang namanya kalamullah pasti merupakan kalam terbaik. Kalau dikatakan dalam khutbah-khutbah hajah misalnya, inna ahsanal kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Kalamullah. Dan dia
ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, laisa bimakhlukin. Tentu tidak akan bisa ada kalam-kalam selain Khalik, selain Allah, yang menseterai, mensejadari daripada kalamullah. Ini yang harus mensupport kita, Pak, sebagai orang tua, ya, bagaimana agar anak-anak itu menjadi faham, menjadi mengerti bahwa terbaik dari apa yang aku ucapkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu upaya-upaya kita, ya. Bagaimana kita memberikan keteladanan, ya tadi ya, keteladanan qudwah hasanah sebagai orang tua, ya. Nah, yang lebih jauh daripada itu, dan ini adalah penting juga, Pak. Kalau memang kita mengharapkan, menginginkan anak-anak kita cinta Quran, anak-anak kita lebih menyukai untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya dari Al-Quran, maka jauhkan dari bahaya-bahayanya, faktor-faktor pengeliminir, ya, penghancurnya lah, begitu ya. Yang kalau dikatakan misalnya ada lahwal hadis, ya, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Ini saya kurang sebenarnya karena sudah banyak dibahas. Itu musik, Pak. Musik tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa musik dan Al-Quran itu tidak pernah akan menyatu. Jadi kalau ada pendidik, ada orang tua mengajari anak Al-Quran dengan musik, tidak mungkin nyampe. Mungkin lisannya mengucapkan, tapi hatinya kosong. Sekali lagi, mungkin lisannya mengucapkan, ya, tapi hatinya kosong. Ini musik, Pak. Jadi yang paling paling menghambat untuk hafalan Quran itu musik. Ini kalau anak-anak ini, ya Pak, anak-anak ini setiap pekan kan pulang. Jumat sore misalnya atau Sabtu siang pulang anak-anak ini untuk bisa berkumpul dengan orang tuanya. Kita kita membuat metode begitu, khususnya anak-anak yang SD. Kalau yang SMP itu kalau memenuhi target, ya, memenuhi target boleh pulang Sabtu siang, harus kembali Ahad. Tapi kalau yang tidak memenuhi target hanya boleh sebulan sekali pulang. Nah itu, Pak, memenuhi target di pekan ini pulang, balik ke Mahad itu sudah hilang, Pak. Ya kita tanya kenapa demikian? Ternyata di rumah mainnya gadget. Orang tuanya itu mau ngojek gadget, HP, atau nonton televisi dan seterusnya yang seperti itu. Musik ini nggak akan pernah besar. Apalagi, Pak, misalnya komik di rumah itu, komik. Komik misalnya Naruto atau apa itu namanya. Komik apa lagi itu. Banyaklah komiknya, komik wayang dan seterusnya. Sehingga datang ke Mahad itu bertemu dengan teman-temannya, bukan menanyakan bagaimana kamu sudah hafal, bukan. Kan yang benar itu adalah hafalan bagaimana, begini bacaan ini gimana. Yang begitu yang benar. Tapi ini cerita tentang komiknya, cerita tentang film yang dia tonton, cerita tentang drama Korea. Ya, bagaimana akhirnya yang datang tuh, nih aku delok rambutku wis kaya si siapanya, Ling Cheng Him atau siapa itu namanya. Dan seterusnya. Rambutnya yang ini ya. Yang pendek belakangnya, depannya itu sreset begitu. Ya. Kalau sujud itu kepalanya harus ngene-ngene saya. Ya. Nah, ini persoalan kita, Pak. Itu anak. Kalau orang tua barangkali ya kan ngerti. Ya, anak-anaknya karena ruku aja sampai ruku itu, ya. Itu yang ada.
Nah, pernah juga kejadian itu apa namanya, pulang rumah datang ke Mahat, rambutnya udah merah semua Pak. Katanya sunnah, merah semua, sunnah katanya. Iya benar sunnah. Ya, Rasulullah mewarnai rambut apa jenggotnya warna merah, dimerahin. Ada bule, tapi pesek, bule pesek. Apa kira-kira makna positif yang kemudian diambil dari namanya anak, ya? Nggak ada. Nun sewu nih, benar-benar minta maaf. Ya. Yang kita lihat di sekitar kita, yang rambutnya diwarna-warni itu yang suka pakai anting-anting, yang banyak tatonya, dan seterusnya. Sehingga untuk di dalam ini kita larang dulu berwarna-warni rambutnya itu. Ya, atau rambutnya kayak batok begitu, batok ya, bulat begini. Itu semua merupakan penghambat. Jadi pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu akan menghambat hafalan. Kemudian game, ini game apa namanya? Anak sekarang jauh lebih hebat menggunakan gamenya itu ya. Tahu saja game itu game. Saya pernah melihatnya. Seorang guru sedang menyimak bacaan santrinya, tapi dia pegang HP. Positive thinking kita, husnuzon kita adalah menyimak di HP. Tapi apa yang saya lihat? Game, Pak. Gurunya kayak ngene, lah terus anaknya kayak apa? Gitu. Kita juga enggak sepakat larang kita, ya. Guru keluar dari kamar pakai apa ini, Pak? Earphone atau apa itu namanya? Nah, kita kan nggak tahu yang dia denger beneran Al-Quran, apa justru malah Michael Jackson, atau mungkin apa itulah, apa lagi lagu-lagu apa itu anak muda sekarang, lagu guru-gurunya muda-muda Pak. Beda sih dek sama murid-murid itu umurnya. Nah kita tidak ingin, ya akhirnya anak meniru kepada gurunya. Ustadznya aja kayak gitu Pak. Kan susah kalau sudah seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi ini unsur faktor pendidik, yaitu apa? Orang tua dan guru. Kemudian dari anak itu sendiri harus kita perhatikan bagaimana kita mengetahui betul tentang karakteristik anak, perkembangan anak. Yang ketiga tentang Al-Quran. Kita betul harus paham tentang Al-Quran Pak. Mungkin ya, ketika kita memahami fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan dengan anak cucu kita berlomba hafalan Quran. Ayo jangan harap menang Pak sama anak-anak. Itu jangan harap menang. Wong tua model kita ini yuk itu satu hari mungkin satu ayat. Besok hafal ayat berikutnya, yang ini lali. Betul apa betul Pak? Anak-anak itu tidak Pak, Masya Allah. Nah ketika kita paham itu, maka golden age yang kita pahami ini, umur emas dari anak ini, maka harus gelas kosong anak itu isi dengan air yang baik. Bagaimana mengisi air yang gelas ini dengan kita punya dulu airnya. Bagaimana mungkin apa namanya termos atau apa? Ceret, teko, mau mengisi air ke dalam gelas kosong. Tidak ada ini. Tidak ada. Jadi paling tidak kita ada, wahai cucuku, wahai anakku, ini lo Al-Quran, ini lo Mbak, tahu dia. Oh gitu ya oh gitu ya Mbak, oh tak itu seperti itu. Maka kemudian dia terus ya, berjalan minggu berikutnya ya, kakeknya baru bismillah dia sudah waladhalin. Maksudnya kakeknya baru bismillah, bapaknya bismillah, dia sudah waladhalin. Cepat anak itu Pak. Ini Pak ya, sampun barangkali waktunya ya cuma setengah jam ya. Lewat ini malahan ya. Aduh, nanti gak sarapan namanya lah. Jadi seperti apa namanya? Ini secara garis besar saja Pak. Saya sebenarnya sudah menulis ini tentang bagaimana
baiti jannati, Pak ya. Apa, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai rumah itu rumah angan-angan. Ngelamun tok di rumah, ngelamun tok. Wah, biaya anakku jadi ngene. Tapi enggak ada pernah praktek. Ngangan-ngangan tok. Ada lagi rumah apa, Pak? Rumah kaku. Mainnya main, ya kudu ngene sama anak. Enggak jalan rumah begitu. Ya, ada lagi rumah cuek. Ayo sekarangmu mau main itu, mau main ini, mau moco itu, mau dengerin. Ayo sekarangmu cuek. Enggak jadi. Yang benar rumah kedua, rumah teladan. Ini yang disebut dengan tadi baiti jannati. Rumahku adalah surga. Masya Allah. Dari pagi sampai pagi itu Masya Allah kebaikan. Demikian. Ya sesedikit keburukan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada rumah yang sempurna, nggak ada. Tapi itu semua dalam kebaikan. Nah, seperti itu, Pak. Ya, monggo ini hanya jadi bahan pemikiran kita aja. Semoga itu memotivasi kita. Ya, yuk monggo bareng-bareng. Ya, tidak perlu menunda-nunda ya, untuk kebaikan. Walaupun kita ini sudah tua, ilmu tidak mengenal umur. Ya, walaupun kita sudah payah. Ilmu juga sampai mati kita harus menuntutnya. Wa'bud rabbaka hatta atana al-yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Kita sembah Allah, kita beribadah kepada Allah sampai kematian menjemput kita, dan ibadah yang terbaik adalah menuntut ilmu. Ibadah yang terbaik adalah menuntut ilmu. Monggo kita bareng-bareng. Dan ilmu itu Al-Qur'anul Hadis. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu hadatsana sampai kepada kita. Apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu wa masiwahuma, selain itu keduanya adalah angan-angan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita, dan sekali lagi monggo kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, demi kebaikan kita, demi kebaikan keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh, keluarga yang saleh. Masya Allah ya, kita banyak bermunajat kepada Allah ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullahalazim innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.